Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwini Irvani dengan NIM 22002090. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan buku saya, yaitu buku Manajemen Perpustakaan Sekolah, Teori dan Praktik, yang ditulis oleh Rahmat, Fadil, Melina Bestari, Ari Sudiani, Febriani Muhammad Firdaus. Pada bab 1, membahas mengenai konsep dasar perpustakaan. Yang pertama, istilah dan fungsi perpustakaan. Perpustakaan secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan sumber karya koleksi dalam berbagai format yang dikelola oleh ahli atau profesional yang menyediakan akses fisik, digital, bibliografi, atau intelektual. Perpustakaan juga merupakan sebuah ruangan, bagian gedung, yang digunakan untuk menyimpan buku dengan tata urutan tertentu. Perbedaan utama antara perpustakaan dengan toko buku terletak pada pemanfaatan koleksi, serta memiliki persamaan dalam mengedarkan koleksi. Dalam pengelolaannya, perpustakaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Hal ini dikarenakan teknologi dibutuhkan untuk menjalankan berbagai kegiatan operasional yang membutuhkan jaringan internet. Pembahasan kedua mengenai jenis dan perkembangan perpustakaan. Pada buku ini dijelaskan bahwa perpustakaan selalu mengalami perkembangan setiap waktunya mengikuti keadaan lingkungan sekitar atau organisasi induk. Perkembangan tersebut salah satunya disebabkan karena beragamnya visi, misi, dan tujuan dari organisasi induknya. Menurut Basuki tahun 2019, terdapat 3 hal yang mempengaruhi timbulnya beragam jenis perpustakaan, yaitu adanya tanggapan atau respon terhadap berbagai jenis materi perpustakaan, adanya tanggapan keperluan informasi dari berbagai kelompok pembicara, dan adanya tanggapan yang berlainan terhadap spesialisasi subjek termasuk ruang lingkung subjek serta rincian subjek yang bersangkutan. Bab 2, organisasi dan administrasi perpustakaan sekolah. Pada bab ini, pembahasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, organisasi perpustakaan sekolah. Dijelaskan bahwa organisasi merupakan satu institusi atau wadah tempat 2 orang atau lebih berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Perpustakaan sebagai unit kerja memiliki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Penetapan visi dan misi pada perpustakaan akan menjadi panduan dan pedoman perpustakaan dalam mengembangkan dan menyediakan layanan di sekolah. Beberapa kebutuhan pokok perpustakaan sebagai sebuah unit seperti gedung, ruangan, koleksi bahan pustaka, perabot, dan perlengkapan mata anggaran atau sumber biaya, tenaga kerja atau SDM. Pembahasan selanjutnya mengenai tenaga perpustakaan dan anggaran perpustakaan sekolah. Tenaga perpustakaan merupakan istilah yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Pada pasal 29, tenaga perpustakaan dijelaskan terdiri atas 2 kelompok, yaitu pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang pustakawan menjelaskan pada pasal 26 bahwa tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya. Keberadaan tenaga perpustakaan sekolah lebih lanjut diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah atau Madrasah. Standar Nasional Perpustakaan merupakan salah satu referensi yang memberikan standar minimal untuk gedung atau ruang perpustakaan. Pada standar tersebut, luas paling sedikit adalah 0,4 meter persegi dikali jumlah siswa. Standar Nasional Indonesia bidang perpustakaan dan kepustakawan khususnya bagi perpustakaan sekolah. Pada standar ini, sekurang-kurangnya perpustakaan sekolah menyediakan luas 56 meter persegi untuk SD atau MI, 126 meter persegi untuk SMP atau MTS, dan 168 meter persegi untuk SMA, MA,
SMK, dan MAK. Pada bab 3 membahas mengenai pengelolaan perpustakaan pengembangan koleksi. Pada bab ini, pembahasan dijelaskan menjadi dua. Yang pertama, pengantar pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi merupakan tahap yang akan dilakukan oleh perpustakaan untuk membangun koleksi yang lebih baik. Pengembangan koleksi adalah istilah yang mewakili proses untuk membangun koleksi perpustakaan secara sistematis untuk melayani proses pendidikan, penelitian, rekreasi, dan kebutuhan pengguna pemustaka lainnya. Proses pembangunan koleksi mencakup pemilihan koleksi, perencanaan strategi untuk akuisisi, dan evaluasi koleksi untuk memastikan seberapa baik koleksi dimanfaatkan oleh pengguna. Pembahasan selanjutnya mengenai tahap pengembangan koleksi. Istilah community analysis adalah tahap awal dalam melakukan pengembangan koleksi perpustakaan. Pada buku ini, kita menggunakan istilah kajian pemakaian user studies karena dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis terhadap karakteristik dan perilaku pemakai informasi serta interaksinya dengan sistem informasi. Kajian pemakaian diperlukan dalam proses pengembangan koleksi karena koleksi dan layanan perpustakaan secara umum akan berorientasi pada pemustaka. Kajian pemustaka yang tepat akan berpengaruh pada pemanfaatan koleksi yang optimal di perpustakaan. Kajian pemakaian perlu dilakukan karena perpustaka dapat dikatakan sebagai barometer perpustakaan, bagian utama yang tidak dapat dipisahkan dari perpustakaan dan tujuan utama perpustakaan itu sendiri. Pada bab 4 membahas mengenai pengelolaan perpustaka, pengelolaan bahan pustaka. Pada bab ini dijelaskan bahwa kegiatan pengelolaan bahan pustaka bertujuan untuk mengatur bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan agar dapat disimpan dengan kriteria susunan tertentu sehingga mudah ditemukan dan digunakan oleh pemustaka. Pengatalogan atau katalogisasi merupakan kegiatan analisis terhadap hal-hal penting dari suatu bahan pustaka dan mencantumkan hasil analisis tersebut pada katalog. Pada bab 5 membahas mengenai pengelolaan perpustakaan, layanan perpustakaan. Hakikatnya, seluruh kegiatan layanan perpustakaan berorientasi pada pemustaka yang dibagi menjadi dua jenis layanan, yaitu layanan teknis dan pemustaka. Layanan perpustaka memiliki tujuan agar bahan pustaka yang disediakan oleh perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Layanan sirkulasi merupakan layanan yang disediakan perpustakaan kepada sebagian layanan yang bersifat tradisional yang meliputi kegiatan pengecekan keluar masuk koleksi dan bahan pustaka lainnya. Yang terakhir ada bab 6 membahas mengenai pengelolaan perpustakaan, program perpustakaan. Pada analisis dan rancangan program perpustakaan, tahap analisis situasi adalah tahap awal yang dilakukan sebelum merancang dan merencanakan program. Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi sumber daya perpustakaan, baik kondisi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selanjutnya, program perpustakaan yang didesain dan dibuat merupakan hasil dari keputusan yang sudah dilakukan analisis sebelumnya. Selain itu, program kerja yang didesain harus sejalan dengan visi misi perpustakaan sekolah maupun visi misi lembaga induknya.